Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Mengawali video kali ini, izinkan saya mau mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk korban bencana alam gempa yang baru aja terjadi di daerah Cianjur, daerah deket tetangga kota saya ya. Saya di Sukabumi dan Cianjur itu deket banget. Saya juga merasakan efek gempanya pada saat itu. Semoga semua korban husnul khotimah amin, dan keluarga diberikan ketabahan, kemudian kotanya pun segera bangkit kembali, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Trauma gempa juga saya ikut merasakan, terutama pada saat saya duduk sampai saya nggak bisa ngebedain itu kalau ada getaran halus itu perasaan saya aja atau memang ada gempa. Dan meskipun di rumah kemana-mana sekarang saya suka bawa handphone, ke dapur bawa handphone, kemana-mana keluar juga bawa handphone, ke kamar mandi juga saya bawa handphone karena menurut saya itu penting kalau misalnya sewaktu-waktu ada kejadian seperti itu gampang menghubungi kerabat dan keluarga. Traumanya itu mungkin karena meja rias kaca anak saya itu kayak ada yang banting gitu ya Mak, jadi saya kaget luar biasa dan tahu-tahu langsung goyang, saya juga panik saat keluar rumah. Semoga traumanya nggak berkepanjangan dan Allah selalu melindungi, amin. Udah 1 menit lebih aja nih saya ngomongin soal gempa ya Mak. Kembali lagi ke video ya. Jadi hari ini itu saya baru belanja mingguan lagi. Setelah beberapa lama itu belanja juga sih, tapi ya nggak saya shoot gitu ya. Karena saya lagi jenuh bikin video juga, dan pada saat lihat view-nya turun juga aduh nggak tahu lagi saya harus kayak gimana. Dan ternyata saya lihat juga di subscriber yang sudah lebih banyak daripada saya itu juga view-nya sama-sama turun. Jadi memang rata, entah kenapa mungkin karena aplikasi yang satu itu ya lebih rame dibandingkan YouTube. Tapi ya mau gimana lagi, karena udah terlanjur saya hanya menghargai subscriber yang udah subscribe di saya. Alhamdulillah meskipun saya nggak upload kemarin seminggu lebih, tapi subscribernya masih nambah meskipun beberapa aja. Itu benar-benar saya hargai. Terima kasih banget yang udah baru aja nge-subscribe channel ini. Terima kasih banyak ya. Barusan saya masukin bawangnya ini ternyata 1 ons udah harga 5.000 lagi aja. Aduh saya juga udah lama nih gak update harga-harga kayak gitu ya. Perasaan sih kemarin masih 4.000 gitu ya, sekarang naik lagi jadi 5.000. Telur saya beli 1 kilo juga harganya ini 32.000 ya. Aduh gak tahu gimana lagi sih, perasaan kok naik turun terus ya. Telurnya saya pisahin karena ini tidak terlalu bersih telurnya, dan yang agak kotor dan udah agak bocel-bocel kulitnya saya taruh di luar aja. Sedangkan yang tadi di tempat putih ya saya taruh di laci seperti biasa. Sekarang saya mau tunjukin ke emak-emak nih umur cesim saya ya. Ini yang saya baru beli, dan ini adalah yang 2 minggu lalu saya beli tuh. Hasilnya tetap seger ya Mak, yang sebelah kiri saya ini. Nah ini masih sama dengan yang baru beli. Ini gimana ceritanya bisa awet kayak gitu? Jadi kalau mau nyetok cecim di rumah itu dipisah antara batang dan daunnya. Ini eksperimen sendiri aja sih sebenarnya ya, iseng-iseng waktu itu karena toplesnya nggak cukup jadi saya bagi 2. Ternyata malah awet, dan bagian daunnya juga nggak cepat layu gitu. Biasanya kalau dijadikan satu si itunya udah lebih layu dan berair. Nah ini bedanya ya, yang sebelah kiri ini adalah yang 2 minggu lalu, sedangkan yang baru yang tadi saya potong ya Mak. Kelihatan sama kan ya, warnanya masih sama-sama segar. Dari awalnya ketidaksengajaan malah hasilnya jadi berbuah manis deh. Nah kalau untuk daun salam udah fix ini mah wajib pakai tisu dapur, tisu yang ada gerenjel-gerenjelnya itu ya. Kalau pakai tisu biasa nggak bisa. Dan maksimal umur penyimpanannya hanya 1 minggu, lebih dari itu bye-bye deh. Nah jadi ini belanja mingguan saya yang ketiga ya Mak ya sebenarnya, padahal udah masuk minggu akhir ya, tapi ini masih tetap belanja mingguan saya yang ketiga karena saya pakai anggaran belanja juga yang belanja mingguan ketiga. Jadi alhamdulillah ini totalnya semua adalah Rp156.000. Dan kalau kangkung belum saya siangin, nanti aja sekalian masak untuk makan malam.
Kebetulan ada juga akun yang bertanya-tanya tentang anggaran mana yang saya pakai untuk beli ayam di video kemarin. Jadi tetap pakai anggaran belanja mingguan ya Kak. Saya punya anggaran belanjanya 5 kali karena dihitung minggu pertama sampai minggu kelima, dan masing-masing minggu itu ada yang 150.000 dan 200.000. Jadi kalau saya belanja sudah pakai ayam 35.000, saya nggak boleh lebih dari 150 ataupun 200.000 di belanja mingguan berikutnya. By the way, ini bakso masih ada dan ayam-ayam udah masuk semua ya Mak ke freezer. Terus di sini masih ada stok Yakult biru sama merah. Mama udah coba belum yang biru? Kalau menurut Mama gimana nih, suka yang mana nih? Kalau yang biru ini kan less sugar ya, jadi jatuhnya kok agak sedikit kurang asam sih di mulut saya ya. Kalau yang merah itu masih seger ya seperti biasa. Dan untuk urusan pencernaan lebih tokcer yang merah sih kalau kata saya ya. Tapi nggak tahu juga sih, cocok-cocokan ya. Ini masih ada cabai keriting hijau, ini ada bombay potongan yang nggak boleh dibuka karena baunya nanti kemana-mana. Terus di belakang masih ada sisa sayuran dari belanja mingguan kemarin-kemarin, ada sayur lodeh dan buncis. Kalau ini ada jamur kuping masih segar. Terus juga di bawah laci ini saya simpan daun-daunan dan ikan teri ada di bawah ya. Ada timun dan ini daun jeruknya masih cantik. Ini umurnya udah agak lama nih, udah seminggu lebih ya. Terus di sebelahnya ada daun salam dan serai. Dan saya sekarang naruh bawang-bawangan dan rempah-rempah semua di sini ya Mak. Kalau di luar itu banyak banget binatang-binatang kecil, bikin saya nggak betah gitu, jadi jorok aja dapurnya. Jadi kalau di sini lebih aman. Udah selesai food prep, terus saya juga rebahan sebentar, terus lanjut lagi saya mau ngitung yang udah lama banget saya nggak kerjain. Ini mestinya kemarin-kemarin udah saya tulis di buku budgeting saya ini, karena sekarang udah mau masuk bulan baru, beberapa hari lagi insya Allah mau masuk bulan Desember, bulannya saya. Aduh, welcome Desember. Nah, ini sekarang saya mau nyatetin pengeluaran yang sudah saya keluarkan bulan November. Jadi dari awal belanja bulanan itu masih saya tulis di handphone dan sekarang udah saya salin lagi ke buku. Karena handphonenya mau dipakai syuting, jadi ribet kalau pakai syuting juga sambil ngeliat catatan yang udah saya simpan waktu itu. Maklum ya, karena syutingnya cuma pakai handphone satu-satunya. Apa aja sih yang saya tulis? Aduh banyak ini ya Mak. Ini sebenarnya satu lembar nih bolak-balik. Tetap aja udah kerasa nih capeknya nulisnya ya. Jadi ada belanja bulanan itu Rp588.955. Udah sama telur 30 butir ya. Terus saya beli frozen food ini yang lumayan banyak. Kemarin saya habis 306.000. Itu cukup untuk 1 bulan bahkan lebih ya. Belanja mingguan pertama itu 159.000. Terus saya nyusul beli beras, shampoo dan sikat gigi di minimarket karena harganya lebih murah. Itu totalnya 250.000. Bayar listrik 280.000, PDAM 62.000. Beli juga jajan tahu Sumedang waktu itu 40.000. Kemudian beli bubur sebagai sarapan 26.000. Kemudian ngisi gas dan sekalian juga beli Yakult itu 126.000. Beli nasi kuning di tanggal 7 dan harganya 22.000. Kenapa saya suka beli nasi kuning dan bubur? Itu hanya untuk variasi sarapan aja ya, supaya nggak bosan. Biasanya saya beli bubur atau nasi kuning itu 3 hari sekali. Total di halaman pertama ini adalah Rp2.653.955. Nah ini baru halaman pertama, nih halaman yang belakang ini belum saya jumlahkan. Karena nanti kalau udah dijumlahin, karena ini kan bulannya belum habis ya Mak, jadi masih ada mungkin pengeluaran lagi nanti. Nah untuk sementara ini pengeluarannya baru di angka Rp3.055.955. Ini juga udah termasuk ada makanan di luar ya, dua kali makan di luar. Terus ya segini aja tuh udah lebih besar loh ya pengeluarannya dibandingkan waktu saya bulan Oktober kemarin. Karena beli frozen foodnya lebih banyak dari kemarin. Terus juga ada biaya untuk laundry, ada juga biaya untuk beli baterai water heater buat bersih-bersih atap rumah dari kotoran kucing itu 50.000. Beli aqua galon juga, aduh pokoknya banyak juga pengeluaran tambahan. Alhamdulillahnya masih tetap on budget.
Dan sampai kelupaan juga saya masukin jatah untuk yang ditabung untuk di anggaran dana pensiun, kemudian sekolah anak dan juga kesehatan. Ini uangnya udah dipisahin ya waktu awal bulan, cuma belum saya sempat masukin ke buku budgeting ini. Jadi sekalian lagi buka buku sekarang, sekalian juga ini tugas yang tertunda, langsung saya masukin aja di sini. Kalau untuk yang, anggaran dana kesehatan ini, itu banyak slot-slot ya, Mak. Ada yang 100.000, 10.000, 20.000, 50.000, pokoknya di mana ada uangnya berapa aja masukin aja ke sini. Termasuk juga uang sisa kalau ada dari setiap bulannya. Sekalian juga saya checklistin tagihan-tagihan yang sudah saya bayar kayak air, listrik, paket TV, iuran, pokoknya gitu ya. Jadi semuanya lengkap udah saya catat di sini nanti supaya nggak kelupaan lagi. Dan udah mau akhir bulan masih ada sisa sekitar 293.000, mudah-mudahan ini tetap dompet nggak keluar ya, amin. Terima kasih banget ya Mak udah nonton dari awal sampai akhir, semoga videonya masih bisa bermanfaat ya. Jangan lupa kalau suka untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.